Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bagaimana analisis kebijakan investasi PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Nah, di sini sebelumnya saya akan menyebutkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Hafizah Magfiraini Azahra dengan NPM 320357. Selanjutnya ada saya sendiri, Ira Aulia Puspitasari dengan NPM 320358. Lalu ada Auranisa Rai Feriana dengan NPM 320113. Dan yang terakhir ada Hendra Febrian dengan NPM 320343. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana profil perusahaan dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Nah, PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau Adro dahulu PT Adaro Energi Tbk merupakan perusahaan energi yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia yang berlokasi utama tambang Adaro Energi Indonesia terletak di Kalimantan Selatan. Nah, sektor bisnis PT Adaro ini yaitu di sektor batubara, energi, utilitas, dan infrastruktur pendukung lainnya. Nah, selanjutnya ada segmen bisnis PT Adaro akan dipaparkan oleh rekan saya. Segmen bisnis dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk ini dapat dilihat laba segmen yang paling tertinggi adalah coal mining dan trading, lalu ada coal service di 5,4%, dari laba segmen logistiknya 13,9%, dan dari lain-lainnya itu 1,6%, di mana data tersebut diambil dari laporan keuangan konsolidasi PT Adaro Energi Indonesia dan dapat disimpulkan dari data segmen operasi tersebut yang berkontribusi besar terhadap bisnis dari PT Adaro tersebut, yaitu segmen operasi coal mining and trading, yaitu sebesar 79,1% pada tahun 2022. Selanjutnya. Selanjutnya ada peristiwa penting dari PT Adaro Energi Indonesia, yaitu pada akhir tahun 2021, PT Adaro Energi Indonesia ini sukses mendaftarkan salah satu anak perusahaannya, yaitu PT Adaro Minerals Indonesia Tbk ADMR di Bursa Efek Indonesia atau BIE, tepatnya pada tanggal 3 Januari tahun 2022. IPO anak perusahaan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk ADMR menambah modal sebesar 46.222.762 dolar, yaitu digunakan untuk menambah modal tersebut yang digunakan untuk pembayaran pokok atas pinjaman perseroan dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk, dan sisanya untuk peminjaman modal pada PT Murawai Coal untuk belanja modal, lalu juga dipergunakan untuk pembangunan pelabuhan Muara Tuhuk sehingga kapasitas produksi meningkat sebesar 373%, yang mempengaruhi pendapatan pada tahun 2021 menjadi naik di angka 460.170.748 dolar, hingga laba bersih di tahun 2021 juga meningkat sebesar 156.711.652 dolar. Selain itu, pencatatan tersebut juga disambut dengan baik oleh pasar dan mendapatkan kelebihan penjualan hingga 179 kali. Dapat kita lihat pada laporan penambahan modal anak perusahaan, lalu ada juga di data ekspansi anak perusahaan, serta laporan laba rugi anak perusahaan pada tahun 2021. Next. Selanjutnya ada analisis ekonomi. Next. Yang pertama ada dampak ekonomi global dan juga dampak ekonomi nasional.
pada dampak ekonomi global yang terjadi sebelum pandemi COVID-19, di mana produksi batubara PT Adaro Energi Tbk ini sepanjang tahun 2019 itu mencapai angka pada 58,3 juta ton. Realisasinya ini sebesar 7% lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Dalam keterbukaan informasi, manajemen PT Adaro Energi Tbk mengatakan sepanjang tahun 2019, pasar global batubara termal menghadapi tantangan makro maupun industri yang mendorong penurunan harga batubara tersebut secara tahunan. Dari sisi kinerja keuangan, konstituen indeks menargetkan earning before interest, tax, depreciation, dan amortization atau EBITDA sebesar 900 juta USD hingga 1,2 miliar USD. Sementara tahun ini diketahui bahwa alokasi belanja modal atau capital expenditure atau CAPEX mencapai angka pada 300 juta USD hingga 400 juta USD. Lalu selain itu juga dampak ekonomi global setelah pandemi COVID-19 ini, ekonomi global ini mengalami pemulihan. Terjadi kelangkaan pasokan listrik dan batu bara selama setahun terakhir. Situasi ini tuh mendorong harga baru ke rekor tertinggi. Terlepas dari tantangan operasional akibat gangguan COVID-19 yang berkepanjangan, PT Adaro Energi Indonesia ini mencatat rekor posisi keuangan terbaik pada tahun 2021 yang membawa perusahaannya ke posisi yang kuat untuk dapat terus maju. Lalu PT Adaro Energi Indonesia ini juga mengalami pencapaian keuangan yang sangat kuat dan melampaui target EBITDA 2021 dengan mencatat peningkatan sebesar 138%. Lalu yang kedua ada dampak ekonomi nasional. Kebijakan fiskal tahun 2019, pajak yang diberlakukan sebesar 45%, sedangkan pada tahun 2020-2021 dikenakan tarif pajak sebesar 22%. Perubahan tarif pajak ini tuh berkisar pada nilai pajak $37.980 yang apabila dihitung dalam rasio beban pajak dibagi pendapatan, di mana hasilnya rasio pada tahun 2020 lebih kecil sebesar 7%. Seperti yang kita ketahui dalam tabel, pada tahun 2020, beban pajak sebesar 180.234 dibagi pendapatannya 2.534.842 sehingga didapatkan persentase sebesar 7%. Dan 2021 beban pajak sebesar 299.739 dibagi pendapatan sebesar 3.993.718 didapatkan persentase sebesar 8%. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Keunggulan persaingan kompetitif antara PT Adaro dan PT Indika Energi Tbk jika dilihat dari laporan keuangannya. Pada tahun 2019, PT Adaro memperoleh laba sebesar 158.505.000, sedangkan PT Indika rugi sebesar 103.447.774 rupiah. Pada tahun 2021, profit atau laba PT Adaro meningkat sangat drastis, yaitu sebesar 1.028.893.000 sedangkan PT Indika mengalami kenaikan untung sebesar 63.316.596 $. Next. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan CAPEX atau perbandingan CAPEX laporan tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Arus kas yang diperoleh PT Adaro pada tahun 2021 yaitu sebesar 67 juta,
19.000 dan penjualannya di sini dapat dari penjualan tahun 2021 dikurangi penjualan tahun 2020 yaitu sekitar 1.129.584.000. Di sini dapat persentase yang dihasilkan dari arus kas dibagi penjualan yaitu sebesar 5,93%. Dan PT Indika memperoleh arus kas sebesar 89.325.344. Sedangkan penjualan dari tahun 2021 dikurangi tahun 2020 itu sebesar 1.226.426.266. Didapat persentase sebesar 7%,3%. ROA atau return on asset yang dimiliki oleh PT Adaro untuk menghasilkan pendapatan produktif dibanding PT Indika pada tahun 2021. PT Adaro menghasilkan laba yaitu sekitar 1.028.593.000 dan total aset yaitu sebesar 7.586.936.000 dan memperoleh persentase yaitu sekitar 13,56% yang didapat dari pembagian antara laba bersih dibagi total aset. Sedangkan PT Indika memperoleh laba bersih pada tahun 2021 yaitu sebesar 63.316.596 dan total aset yaitu sebesar 3.691.477.101 dan memperoleh persentase yaitu sebesar 1,72% yang didapat dari pembagian antara laba bersih dan total aset. Jadi dari hasil perbandingan antara PT Adaro dan PT Indika pada laporan keuangan tahun 2021 yaitu PT Adaro dapat mengembalikan modal lebih besar peluangnya dibandingkan PT Indika yaitu sebesar 13,56%. Next. Di sini saya akan menjelaskan tawar-menawar ke pemasok yang diketahui PT Adaro melakukan tawar-menawar ke pemasok dapat dilihat dari GPM atau Gross Profit Margin. GPM ini dilihat dari data laporan keuangan persentase GPM tahun 2021 PT Adaro yaitu sebesar 37,22%, sedangkan PT Indika sebesar 29,91%. Jadi dapat disimpulkan bahwa PT Adaro lebih unggul dibandingkan dengan PT Indika. Data ini diperoleh dari laba kotor PT Adaro pada tahun 2021 yaitu sebesar 1.486.251.000 dan penjualannya 3.992.718.000 yang memperoleh persentase sebesar 37,22%. Persentase ini dapat dari laba kotor dibagi penjualan. Sedangkan PT Indika meraih laba kotor yaitu sebesar 918.121.801 US$ dan penjualannya 3.069.161.119 US$ dan memperoleh persentase yaitu sebesar 29,91%. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya akan saya paparkan mengenai analisis keuangan ROE atau Return on Equity. Nah, ROE ini adalah imbal hasil yang dicetak perusahaan untuk pemegang saham. Nah, kita lihat di sini ada laba bersih yang diraih oleh PT Adaro yaitu sebanyak 1.028.059.300. Dan total ekuitasnya adalah 4.458.315.000. Nah, untuk total ROE-nya yaitu laba bersih tahun 2021 dibagi dengan total ekuitas.
Nah, jadi ROE untuk PT Adaro yaitu sebesar 23,07%. Sedangkan untuk PT Indika laba bersih tahun 2021-nya yaitu sebesar 63.316.5096 US dollar dibagi dengan total ekuitas yaitu 883.713.665 yaitu sebesar ROE-nya sebesar 7,16%. Nah, hasil perbandingan tersebut ROE antara PT Adaro dengan PT Indika tahun laporan 2021 yang hasilnya PT Adaro dapat menghasilkan laba sebesar 23,07% setiap tahunnya, sedangkan PT Indika hanya 7,16% setiap tahunnya. Nah, untuk ROE yang baik itu dilihat dari hasilnya. Nah, ROE yang dinilai baik itu yaitu di atas 8,32%. Nah, jika nilai tersebut di atas 8,32% berarti baik. Nah, itu tuh kategori baik berarti untuk PT Adaro, sedangkan untuk PT Indika itu sebaliknya dikategorikan tidak baik karena di bawah 8,32%. Selanjutnya, kami menganalisis ROE ini menggunakan Dufon Analysis, di mana metodenya itu dengan membagi net profit margin menjadi 3 bagian. Dengan hasil akhir, ROE-nya itu dapat diketahui sebesar 23,07, di mana data tersebut dapat dihitung dari data laporan keuangan PT Adaro tahun 2021. Selanjutnya, Dufon analisis dari PT Indika dengan hasil ROE akhir sebesar 7,16% yang dapat dilihat dengan mencari return on equity, di mana dibutuhkan data seperti net profit margin, asset turnover, dan financial leverage. Di sini saya akan memaparkan mengenai manajemen risiko keuangan. Untuk manajemen risiko keuangan itu yang pertama ada faktor risiko keuangan. Nah, untuk faktor risiko keuangan yang pertama ada risiko pasar. Risiko pasar terbagi menjadi dua, yaitu risiko nilai tukar mata uang dan juga risiko harga. Nah, untuk risiko nilai tukar mata uang asing, itu tuh manajemen PT Adaro tuh udah bikin kebijakan untuk mengelola risiko nilai tukar mata uang asing ini terhadap mata uang fungsional perusahaan dalam grup. Nah, pada tanggal dilihat dari hasil laporan, pada tanggal 31 Desember 2021, jika rupiah melemah atau menguat sebesar 10% terhadap US dollar dengan semua variabel konstan, laba setelah pajak dalam tahun berjalan akan menjadi lebih rendah atau menjadi lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada risiko harga. Untuk risiko harga, PT Adaro ini mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek utang. Grup melakukan analisa terkait besarnya bunga kupon yang ditawarkan pada obligasi dan tingkat imbal hasil yang secara umum diharapkan oleh pasar. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi efek yang tidak diperdagangkan di bursa, grup melakukan diversifikasi portofolionya.
Nah, kinerja investasi grup yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain dimonitor secara periodik. Nah, selanjutnya ada risiko kredit. Untuk risiko kredit ini berasal dari kas di bank, deposito berjangka, aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan melalui laba rugi, piutang usaha, piutang lain-lain, kas, dan deposito berjangka untuk dibatasi penggunaannya. Pinjaman untuk pihak ketiga, pinjaman untuk pihak berelasi, aset lancar lain-lain, piutang, jasa, konsensi, dan aset tidak lancar lain-lain. Nah, si PT Adaro ini mengelola risiko kredit yang terkait dengan aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan laba rugi dengan memonitor reputasi, peringkat kredit, dan menekan risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Nah, selanjutnya ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini merupakan risiko yang muncul dalam situasi di mana posisi arus kas grup mengindikasikan bahwa arus kas masuk dari pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk memenuhi kas keluar untuk pengeluaran jangka pendek. Selanjutnya ada estimasi nilai wajar. Nah, suatu jumlah di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Yang terakhir ada manajemen risiko permodelan. Itu mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya ada valuasi saham yang valuasi saham kita menghitung dengan metode perhitungan DCF atau discounted cash flow, di mana DCF calculation ini harus menginput data, yaitu database FCF atau free cash flow dan net debt level share outstanding, di mana ini terdapat dari data laporan keuangan. Lalu kita memasukkan grow rate year selama 1-5 tahun ke belakang, grow rate year dari 6-10 tahun ke belakang, dan discount rate, lalu ada terminal growth rate, di mana nantinya akan menghasilkan price and margin of safety yang terdiri dari intrinsic value per share-nya, yaitu 7.729, current price-nya 2.830, current MOS 63,4%, lalu desired MOS ini dapat kita input, maksudnya jadi bisa tidak hanya 70%, lalu ada ideal buy price with MOS, di mana kita menyarankan sebaiknya jika kita ingin menginvestasikan dana kita dapat membeli sahamnya itu di harga 2.319. Lalu jika kita sebagai investor ingin mendapatkan return sahamnya itu sebesar 70%, maka dapat dijual dengan harga 7.729. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.